Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lirido ilahi ta'ala wa khususan bibarakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana kafutuhil arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yakin. Alhamdulillah para ibu, para bapak, kita teruskan malih guys. Mudah-mudahan kita saged istiqomah. Ini sudah di penghujung tahun 2022. Ternyata kita agak kerboten keraos. Ini sudah mau 2 tahun. 2 tahun. Gak kroso boten kraos. Alhamdulillah kita teruskan malih nggih, masih meneruskan tentang bagaimana peristiwa Nabi Isa ini. Minggu yang lalu kita sudah sampai kepada Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasul faktubna ma'asyahidin. Ayat sebelumnya menjelaskan tentang palamma ahassa. Tatkala Nabi Isa merasakan minhumul kupro, ternyata dari golongan Bani Israel itu ingkar. Bukan hanya ingkar, bahkan mau membunuh segala, kan itu mau dibunuh Nabi Isa. Qala man ansori ilallah. Ayo saiki sapa sing gelem nulungi Gusti Allah. Itu yang menolongi agamanya Gusti Allah. Ternyata hanya ada sekelompok kecil. Qala al-hawariyun. Al-hawariyun itu kata aslinya itu kata al-hawar, kata hawar. Orang yang putih, yang murni, perjuangannya yang kholis, al-bayadul, yang ada lagi. Kenapa dia itu orang-orang putih, orang-orang murni yang berjuangnya ini tidak ada pamrih apa-apa, karena mereka ini memang ahli riyadoh tirakat. Matur nuwun Ibu, matur nuwun. Ada juga yang mengatakan al-hawariyun itu orang-orang yang memang pekerjaannya itu penatu lah kalau sekarang ya Bu ya. Jadi bisnis perpenatuan itu laundry, itu jangan dikira hanya sekarang Bu. Zaman Nabi Isa aja sudah ada orang yang berprofesi untuk mewenter, mencucikan pakaian kemudian memutihkan pakaiannya itu. Ya kalau sekarang itu laundry, makanya jangan gengsi Pak. Jadi bisnis laundry itu sekarang waduh luar biasa itu. Ya. Bisnis laundry. Al-hawariyun itu ya orang-orang yang bisnisnya laundry. Luar biasa. Kita teruskan ngalih nggih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Wa makaru. Nah,
dengan tipu dayanya orang-orang Bani Israel, wa makaru lan podo nipu sapa si kufar, ya si Bani Israel yang kufar, ya yang ahassa itu ya, sudah dirasakan oleh Nabi Isa. Oh ternyata mereka itu mau beringkar. Ai kuffaru Bani Israila bi Isa, tegese orang-orang Bani Israel yang kufur. Berarti masih ada juga ya sebagian kecil dari bahkan hanya 12 orang ya. Hawariyun itu jumlahnya hanya berapa? 12 orang. Ada yang mengatakan 40, tapi di sini juga yang mengatakan isnai asyaro rojulan, yang membela Nabi Isa itu ternyata gak banyak. Ya, kita alhamdulillah ini yang membela Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumil kiamah tasikata dan mempertahankan originalitasnya. Pengikut Nabi Muhammad itu mempertahankan originalitasnya, keorsinilannya. Terus bagaimana kalau masih ada kelompok-kelompok? Ya wajar, ada kelompok-kelompok yang ternyata menyimpang ya juga banyak. Jadi kalau ibtarokotil yahudu al nasra al kalau Yahudi dan Nasrani itu jumlah golongannya lebih sedikit, tetapi wasab tatariku umati ala salasin wasab'ina firqatan. Sementara Kanjeng Nabi Muhammad dawuh satab tariku umati, umatku bahkan terpecah-pecah menjadi 73 golongan. Jadi kalau melihat seperti itu, umat Islam perpecahannya sebetulnya akan lebih banyak dari umat Yahudi dan Nasrani. Kalau melihat hadis yaitu ya sampai ditulis dalam satu buku Al-Farqu Bainal Firaq oleh Al-Baghdadi. Bukunya ada Al-Milal wan Nihal, kelompok-kelompok yang ada. An-Najiyatu wahidah, tetapi tetap yang dijamin selamat hanya satu golongan. Ya mudah-mudahan kita termasuk an-najiyah, termasuk orang yang diselamatkan oleh Gusti Allah. Makanya kita pun reko-reko, saniki kan pun kata sing ngereko-reko agomo, ceramah, sholawatan karo nari, nari mudo bisa wis kacau. Katanya wali ya kok ono ya jaga mungkin lah. Ya, jangan menganggap orang-orang aneh itu dianggap istimewa. Islam ini tidak mengajarkan keanehan. Justru Islam itu sangat mengajarkan kewajaran. Kalau ada yang mengajarkan Islam nggak wajar, itu berarti salah satu yang dianggap yaitu satab tariku ummati ala salasin wasab'ina firqatan. Bahkan idwakalu bihi mayaktuluhu gilatan, bahkan itu mengutus seseorang yang akan membunuh Nabi Isa. Yaitu wa makaru itu maksudnya itu wa makaru, terus wa makarullah. Tapi ingatlah, jadi tipu daya Gusti Allah itu lebih istimewa. Jadi artinya Gusti Allah gak iso dibujui, boten saged dibujui. Jangan pun ngantos duwe pikiran tak nyolong ben Gusti Allah ora ngerti ae, enggak, jangan sampai seperti itu. Apa yang dilakukan oleh kita, jangankan apa yang dilakukan oleh fisik kita, ya'lamu ma fis sudur. Gusti Allah ini nyumrapi napa mawon ingkang wonten kerenteng ing dalem manah kita. Jadi jangan nyepelek ini Gusti Allah. Innallaha ya'lamu ma fis sudur. Kerenteng napa mawon ing wonten dada kita, ing wonten angen-angen kita. Gusti Allah Maha Pirsa. Tuhfu tubdu itu sama saja. Apa yang kita tampakkan dan apa yang kita sembunyikan itu sama-sama disumerapi oleh Gusti Allah, dikinawarui oleh Gusti Allah.
Wa in tukhfuhu au tubduh padha mawon, awakmu nyembunyikan atau awakmu menampakkan itu sami mawon. Itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu cuil tempat yang tidak dipirsani oleh Gusti Allah. Tidak ada satu godong lugur pun yang tidak diketahui oleh Gusti Allah. Dari sekian juta pohon di dunia ini, Bu, godong satu ceblok itu tidak ada yang tidak diketahui oleh Gusti Allah. Bayangkan, mulai kegeremetan, dan makanya kan innallaha ya ba'udatan itu pama fauqa innallaha yastahi ayyadriba masalama ba'udatan fama fauqa. Tidak ada satu jenis kegeremetan di dunia ini yang tidak diketahui oleh Gusti Allah. Napa mali menuso, napa mali menuso. Kalau Gusti Allah itu CCTV itu bukan hanya CCTV, Gusti Allah ada chipnya di dalam diri kita ini. Ruhnya itu, ruh itu chip Gusti Allah, ruh yang nempel, yang ditiupkan ke kita itunya Gusti Allah. Makanya selama ruh itu berperan di dalam jasad kita, maka selama itu pula hubungannya dengan Gusti Allah itu connect, diketahui. Ya. Nah, itu, makanya ruh itu nangis kalau jasad ini berbuat jahat, itu merasa kecewa karena disalahgunakan oleh nafsu. Wa makarallahu wa makaro lan nipu sapa Allah Gusti Allah, yaitu maksudnya ketika orang-orang Bani Israel membuat rekadaya. Tapi ingatlah bahwa Gusti Allah itu lebih pinter membuat rekadaya dari sekedar rekadaya yang diakali oleh manusia. Yaitu dengan cara apa? Bi an alqa shibha Isa alamang qasoda qatlahu. Dengan contohnya salah satu hebatnya tipu daya Gusti Allah itu dengan menurunkan seorang laki-laki yang mirip sama dengan Nabi Isa. Akhirnya yang dibunuh itu namanya konon Yudas Iskariot, katanya Bapak Yahya. Jadi bukan Nabi Isa yang disalib itu menurut keyakinan Al-Quran. Perkara masih ada orang yang mempercayai Nabi Isa yang disalib, ya monggo-monggo mawon, itu hak mereka. Samanya dengan jenengan percaya nang wewe gombel, nah kan nggak usah dilayan, nggak pernah nggak perlu dikaji, nggak perlu dibahas, nggak perlu diomong, sekarep-karepmu. Lakum dinukum waliyadin. Aku duwe keyakinan Gusti Allah sing temen ya namanya Gusti Allah. Nah, perkara awakmu percaya nang demit, percaya nang penjelasan liyane Al-Qur'an ya karep-karepmu, kan ngoten mawon. Gak usah gak usah dibantah, gak usah bantah-bantahan. Jadi yang dibunuh, yang disalib itu bukan Nabi Isa-nya, tetapi alqa shibha Isa. Jadi orang yang diceblok, yang diturunkan oleh Gusti Allah, yang dimiripkan oleh Gusti Allah seperti koyo-koyo Nabi Isa. Oleh karena itu faqatalu mongko padha mateni sapa si Bani Israil hu ing shibha Isa. Jadi yang dibunuh itu adalah orang yang mirip Nabi Isa. Tetapi Nabi Isa sendiri warufnya Isa ilas samai, warufnya alan den angkat. Sopo Isa kanjeng Nabi Isa ilas samai marang langit, kembali ke alam Tuhan. Ya, kembali ke alam Tuhan. Maksudnya sama itu bukan atur langit
seperti berlapis-lapis atmosfer, ionosfer, stratosfer, ya bukan itu. Memang langit dalam arti alam Tuhan. Jadi untuk menunjukkan adanya sebuah habitat, ya, di mana di situ ada orang-orang suci, para malaikat, ya. Jadi sama itu simbol dari habitat, dari alam di mana makhluk-makhluk suci yang ada di situ. Orang-orang istimewa yang ada di situ, walaupun memang ada yang memang memberi isyarat, sehingga ketika habis sholat tahajud, kalau yang mau itu kan sampai mengadah ke langit, itu mau ayat dalam surat Ali Imran 100 menit. Ya alladzina yazkuruna wa qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa ada yang mensunatkan. Jadi supaya kita tahu bagaimana indahnya alam samawat. Jadi ada bumi ini kan memang dihuni oleh berbagai makhluk yang kurang baik, yang baik, yang tidak baik, sementara sama itu merupakan sebuah habitat di mana di situ ada orang-orang suci, ya. Ada orang yang punya yang punya mata batinnya jalan, ya, bisa menjadi sana samawat. Jadi alam suci, alam di mana para malaikat, orang-orang soleh, para nabi, para kekasih Allah kumpul. Nah, dikenalah dengan alam samawat. Jadi ada sebuah habitat. Makanya sebetulnya orang mati yang kotor, yang sesat, ya itu ya cigentayangan nang dunyo sajane. Cuman jenengan kan boten pirsa. Ya, kalau panjenengan pirsa kan bengok-bengok. Gak bakalan jenengan kepingin urip kalau jenengan pirsa itu pingin. Cuman alhamdulillah jadi panjenengan boten disumerapi. Alam-alam gaib itu harus bersyukur. Jenengan sumerat asline jin mawon mesti jerit-jerit, ya. Sumerap tuyul mawon, tuyul. Ya, jadi ada memang makhluk dan itu memang, atau apalagi aslinya loh ya, wujud aslinya jin itu, waduh, secantik bangsa jin cikalah cantik dengan sejelek-jelek bangsa manusa. Aslinya gilani. Ya. Cuman alhamdulillah panjenengan mboten sumerap ya. Alhamdulillah. Gilani. Wallahu utawi Gusti Allah iku khairul makirin, zat kang luwih bagus-baguse rekodoyo. Jangan khawatir bapak-bapak, ya. Termasuk kita berjuang di jalan Allah. Ini kan gambaran ayat ini antara orang bagaimana yang berjuang di jalan Allah digudo, dihalang-halangi, dibully, bahkan yang baik kadang-kadang dirasani, yaitu bahkan difitnah, itu mudah biasa. Jadi kalau panjenengan berjuang di kebaikan, kemudian difitnah, dibully, dikuyo-kuyo, itu jangan ngeresulo. Itu memang sudah sunatullahnya kados ngoten niku. Makanya para ulama dari dulu sampai sekarang, ulama yang temenan ulama itu ya uripe niku yo penuh goda, ya. Ulama 4 saja yang kita yakini kebenaran mazhabnya sebagai sarana untuk mempermudah cara beribadah kita, mulai dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, itu ngalami disiksa semua, baik oleh penguasa maupun oleh orang-orang yang merasa
ini merasa tergoda, ya, seperti Imam Ahmad bin Hambal itu. Zaman Ahmad bin Hambal itu muncul keyakinan yang namanya Mu'tazilah. Keyakinan Mu'tazilah ini dijadikan pedoman oleh negara. Jadi siapa yang tidak cocok dengan cara bertauhidnya orang-orang Mu'tazilah, maka dianggap musuh. Nah, termasuk Imam Ahmad bin Hambal sampai di penjara. Imam Syafi'i juga begitu. Ulama-ulama besar dulu ya seperti itu. Ibnu Taimiyah itu bahkan sampai di penjara. Padahal beliau itu pejuang luar biasa. Bahkan ada yang mengatakan wafatnya diracun. Nah itu jadi wa makaru. Tapi ingat wa makarullah wallahu khairul makirin. Jadi kalau kita sekarang belum ada, nauzubillah lah, jangan sampai lah ya, makanya maos alam nasro dengan alam taro itu penawarnya, katanya penawar dari orang-orang yang ada saja Bu, ada saja. Nah tinggal kuat-kuatan mawon di jalan kebaikan tuh kuat-kuatan. Nah kalau kita juga lengah kemudian kita kalah, oh berarti podo mawon, atau sakit hati atau dendam. Tak dungano kon mate tubruk sepur ya gak boleh. Doanya Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kalau ada orang-orang yang membenci kita berjuang di jalan Allah, jangan diladongano elek. Sebab apa? Nulari katanya. Jadi kalau kita ini nyeritakno wong mati sing ngewarisi kejelekan. Kejelekannya kita cerita si anu biyen ngene iki gara-gara. Lah itu kita dikhawatirkan katanya Rasulullah, dikhawatirkan mati kita tidak akan mati sebelum kita melaksanakan kelakuan wong jahat yang sudah mati yang kita omong. Nah, makanya hati-hati itu. Jadi kalau jenengan ke konco nipu, ternyata nipu, diceritakan biyen si X ini nipu kelakuan mati. Kalau kita menceritakan kejelekan orang yang sudah meninggal dunia itu dikhawatirkan katanya Rasulullah itu kita akan mati sebelum melakukan kejelekan yang jelek yang dilakukan oleh orang yang kita omong itu yang sudah, makanya kita hati-hati ya. Jangan sampai kita ini dirasani setelah mati. Nauzubillah min zalik. Monggo kita. Karena Gusti Allah itu wallahu khairul makirin. Jangan khawatir ya. Jangan khawatir. Asalkan kita kokoh, kukuh, kekeh. Kokoh tetap berjuang, kukuh mempertahankan kebenaran. Al-haqqu min rabbika falatakunana minal mumtarin. Kekeh, tidak boleh atau tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa, banyak gitu. Dibujuk-bujuk. Rasulullah itu ditawari apa saja, kalau kamu berhenti berdakwah akan saya berikan semua kekayaan, akan saya berikan semua kedudukan, akan saya berikan semua wanita yang paling cantik. Katanya orang jahiliyah kan orang Quraisy dulu sampai. Tapi Gusti Allah tetap wallahu khairul makirin. Kita harus yakin betul nggih, insyaallah kalau kita betul-betul kokoh, kukuh, kekeh ya, Gusti Allah tetap waladina jahadu fina lanah dianahum subulana. Kan ngoten niku waladina jahadu fina. Siam sinten mawon yang berjuang di jalanku, kata Gusti Allah, lanah dianahum, tetap saya akan memberikan way of life-nya masih ada, jalan keluarnya masih ada, jangan khawatir ya. Alhamdulillah ya. Mesti ada aja celah cara Gusti Allah nolong kita.
itu ada saja. Mudah-mudahan di mana-mana sama bungorosi agomo itu, bukan hanya dulu, sekarang juga seperti itu. Kalau kuku gudo masjid jadikan sarana tukaran, berjuang di jalan Allah, dilokno, itu dari dulu sampai sekarang masih tetap ada. Jadi jangan khawatir, makanya bapak-bapak yang berani berjuang di jalan Gusti Allah itu ya memang orang-orang yang diberi kekuatan khusus. Kita harus syukuri itu, harus syukuri. Ya, a'lamuhum tegese kata Gusti Allah, a'lamu aku luwih ngerti, luwih iso, luwih dengan cara apa saja yang memungkinkan musuh-musuh kita tuh kalah. Jadi jangan sampai kita khawatir, ya tetap ya. Jadi orang yang berjuang di jalan kebenaran itu insya Allah akan ditolong. Memang Gusti Allah nolongnya itu ya harus ini dulu, harus ngetes kita, sungguhan apa enggak. Sungguhan apa tidak ya. Ngoten serius nggih. Nah, kemudian uzkur lanuturi sira Kanjeng Muhammad. Nah, seolah-olah ya, karena memang, dan mohon maaf, ayat ini kan seolah-olah bercerita tentang Nabi Isa, bercerita tentang bagaimana umat yang diajak oleh Nabi Isa kepada jalan tauhid yang benar, untuk bisa mengatakan watabakna rasul itu memang gak gampang, boten gampang. Oleh karena itu uzkur nuturo siri panjenengan Kanjeng Muhammad izqala wa ya Isa inni mutawaffika wa itu wa rafi'uka ilayya izqala, maka tatkalanin dawuh sinten Allah Gusti Allah semangsane itu tatkala ketika Gusti Allah dawuh marang sinten ya Isa Kanjeng Nabi Isa, ini satune ingsun Gusti Allah iku mutawaffika, aku iki sajene aja ragu, akulah sing yang membunuh yang mematikan awakmu duduk wong Bani Israel. Wayahe mati, kalau durung wayahe mati ya kita gak usah khawatir. Ini mutawaffika, aku iki aku sing mateni dudu wong Bani Israel. Jadi makanya ka ing sira panjenengan Nabi Isa qabiduka, tegese gegem di sini. Ya, mutawaffika itu artinya mutawaffika, bukan ya memang Gusti Allah yang uhyi wa umit kan. Ya, Gusti Allah itu zat yang maha menghidupkan dan mematikan. Jadi panjenengan pun takut mati, kalau durung wayahe mati ora bakalan wafat. Walaupun pandemi ya, walaupun ancaman ya. Rasulullah itu pernah depan dengan yang namanya Dasur, itu sudah bawa pedang ya. Depan hanya tinggal berdua, Rasul dengan musuhnya itu dengan bawa pedang ya, tinggal menghunuskan aja. Tapi karena Gusti Allah menakdirkan Rasulullah tidak wafat di pedang, ya pedangnya akhirnya ceblok ya, ceblok ya, walaupun ada akhirnya doanya Rasulullah golei ada doane, kalau kamu berhadapan dengan musuh tambah lari. Nah, wa rafi'uka ilayya, awakmu iki hai Nabi Isa, aku sajane sing mematikan awakmu itu jangan takut akan dibunuh oleh Bani Israel. Tetapi di sini mutawaffika itu qabiduka, gegem, jadi yang istilahnya yang menyelamatkan. Warafi'uka lan kang ngangkat panjenengan Nabi Isa ya Gusti Allah ilayya maring ingsun Gusti Allah, yaitu minad dunya min ghairi mautin ya, ini jadi murco ngilang tanpa meninggal dunia yang sering disampaikan di kita ini, yaitu di tanah Jawa.
Jadi ada yang sampai sekarang ini dianggap murco, ngilang. Itu satu Raja Pajajaran. Jadi Raja Pajajaran ini dikenal dengan Prabu Siliwangi itu. Ada yang mengatakan sampai sekarang beliau ini tidak wafat, ngilang. Yang kedua itu tadi siapa? Prabu Joyoboyo. Nah yang ketiga yang betul-betul sejarahnya ada dan ditulis, yaitu Mbah Imam Mursyid Muttaqin. Mbah Imam Mursyid Muttaqin itu salah satu pendiri dari pondok PSM. Pokoknya kalau tiang Magetan mesti kenal namanya Pondok Sabilul Muttaqin. Nah, Takeran, Magetan. Nah itu salah seorang kiainya itu ya Mbah Imam Mursyid. Sampai sekarang itu ketika digeret tahun 48. Ya mungkin cerita itu di kalangan Magetan itu pirso. Sampai sekarang ngantos samenika boten sumerap yaitu ada yang mengatakan beliau ini termasuk ya, sama dengan Nabi Isa ini diselamatkan kembali ke alam Tuhan. Karena beliau ini ya masih Joko juga, ya Nabi Isa masih Joko. Jadi Mbah Imam Mursyid itu dari Gadah Garwo usianya 30. Pondok. Kalau orang yang pernah dengar Pondok Sabilul Muttaqin itu beliau yang itunya itu. Yang cabangnya banyak. Jadi itu. Cuman sekarang ini setelah ditinggal wafat beliau, ya bukan wafat, ya ngilang beliau, diteruskan oleh penerusnya, muncul karena beliau ini mursyid juga. Mursyid adalah salah satu thariqah. Oh ya. Ada yang keluarganya dan ada yang bukan keluarganya. Ada yang meneruskan kemursidannya itu termasuk Pak Dahlan Iskan itu termasuk itu keluarganya PSM itu, keluarga Pondok Sabilul Muttaqin. Sampai sekarang masih ada. Dan ya sekarang masih bagus ya, di Takeran mereka Takeran itu Magetan. Warofi'uka ilayya, katanya Gusti Allah, warofi'uka justru awak panjenengan Nabi Isa tak angkat ilayya maring ingsun. Jadi Gusti Allah itu ya, makanya kalau ada yang mengatakan ya memang alamnya ada, alam Tuhan tuh ada, ya kan ada alam nasut, ya kan, alam malakut, ada alam lahut dan ada alam jabarut. Nah itu jadi leveling dari alam nasut itu alam yang serba kotor, masih bercampur aduk. Nah dari alam lahut kemudian naik alam malakut. Alam malakut itu yang dihuni oleh para malaikat yang suci-suci. Ya. Alam malakut naik lagi alam lahut, alam jabarut. Nah, alam lahut ini alam yang di situ ya, penghuninya ini yang orang-orang yang memang dipilih oleh Gusti Allah. Dan kemudian alam Tuhan sendiri. Nah, orang kalau sudah menurut teori itu, kalau memang dikersakake ketemu dengan Tuhan, jadi dalam diri manusia itu kan ada lahut juga, ada nasut juga. Tuhan itu punya alam lahut dan punya jabarut. Nah, ketika alam Tuhan ini masuk ke dalam jiwa perasaan manusia, makanya muncullah istilah fan. Dan tasawuf itu di dalam teori tasawuf yang melapisi label-label nasut, nah itu malakut, lahut, jabarut. Nah, jadi ada istilah ini. Jadi kalau memang kepanjenengan pernah ada mendengar istilah lahut, ilah malakut, ilah alam nasut itu apa? Jangan dianggap itu aneh-aneh, pikiran sing aneh-aneh. Memang ada ininya, ada penteoriannya ada dalam tasawuf, tapi yang menjelaskan seperti itu dalam ilmu tasawuf. Sama dengan syariat,
torikot, hakikat, makrifat. Itu tasawuf itu yang itu. Syariat itu alam jasad, torikot itu alam batin, hakikat itu alam ruh, ya makrifat itu alam rasa. Itu ilmu tasawuf yang ada teorinya itu memang ada. Itu tentang peralam. Jadi jangan dianggap Tuhan ini tidak punya sebuah habitat di mana di situ dihuni oleh orang-orang yang sangat-sangat istimewa menurut perhitungan Gusti Allah. Istimewanya itu menurut perhitungan Gusti Allah. Minad dunya min ghairi mautin. Jadi diangkat Nabi Isa itu tanpa meninggal dunia dari dunia ini. Jadi bukan disalib, dibunuh rame-rame, tidak. Ya, Nabi Isa itu justru diangkat yaitu murco, ya, fi alamilah, masuk ke alam Tuhan. Ya. Wa mutahhiruka lan nyuciaken Gusti Allah itu kaing panjenenganipun Nabi Isa. Minal ladina kafaru dari terbebas dari orang-orang yang berbuat kufur, berbuat ingkar, sapa si aladzina ini. Wa ja'ilul ladina tabauka, nah wajailu, nah lan dadiaken yaitu yang jadi yang manut kepada Nabi Isa ini, yaitu menjadikan segelintir dengan kenabian Nabi Isa itu minal muslimin, dari sebagian orang-orang yang Islam, wan nasoro, dan sebagian orang-orang yang Nasrani. Jadi masih ada gitu. Yang saddaku binubuwatika itu masih ada. Orang-orang yang tetap masih percaya nang Nabi Isa, contohnya yaitu Hawariyun yang hanya 12 orang. Jadi cuman ya agak banyak, boten kata. Nah, orang-orang seperti itu wajah ilal ladina tabauka faqal ladina kafaru. Ya. Maksudnya faqala tetap dimenangkan oleh Gusti Allah itu. Maksudnya posisinya itu ditinggikan. Menang maksudnya ya. Itu faqal ladina kafaru tetap ada, wahum al yahudu ya'lunahum bil hujjati wassaifi. Memang ada sebagian dari golongan Yahudi yang oleh Gusti Allah itu tetap diberi keyakinan. Sampai kapan ininya itu? Ila yaumil kiamati isumma ila marji'ukum wa hukum bainakum bima kuntum bihi takhtalifun. Ini kepada Kanjeng Nabi Muhammad ini. Jadi wahai Kanjeng Nabi Muhammad, ya kamu ketahui bahwa sesungguhnya Nabi Isa itu tidak dimatikan oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Nasrani. Justru yang punya kuasa mematikan tetap ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ingat, Nabi Isa ini tidak dibunuh, tidak wafat, tapi diangkat oleh Gusti Allah ke alam Tuhan sana. Makanya ketika Isra Mi'raj itu kan konon kan ketemu toh Nabi Isa, Nabi Musa, dengan beberapa rasul yang sudah mendahului Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya Nabi Isa, ketika ada ayat bal ahya la taqul yan bal ahyaun inda rabbihim itu ya. Jadi jangan kamu sekali-kali engkau mengatakan mati kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Bahkan mereka itu hidup di sisinya. Itu kan dalam surat Al-Baqarah kan sudah. Nah, termasuk jadi orang-orang yang berjuang di jalan Gusti Allah itu jadi seolah-olah sedang tidur sekarang, seolah-olah sedang tidur. Ceria-ceria sangat. Ya, mudah-mudahan kita ini ya mengikuti jejaknya beliau-beliau itulah ya, meninggal dunia sehingga betul-betul nikmat. Nah, ya, orang tidur nyenyak itu kan luar biasa tuh nikmatnya tuh. Nggih.
Mboten karaos napa-napa orang tidurnya sak serutan rasana. Jadi ngoten Pak nggih. Jadi orang-orang masih ada memang sebagian dari orang-orang yang percaya kena Nabi Isa itu masih ada. Dan orang-orang seperti itu posisinya tetap oleh Gusti Allah lebih istimewa daripada orang-orang kafir. Ngoten. Oleh karena itu summa ilayya marji'ukum kata Gusti Allah. Mereka itu kembalinya kepada aku, ya. Gon baliknya itu nang Gusti Allah, sama seperti kita. Kalau kita ini betul-betul selamat, ya inna ilaihi rojiun. Tempat kita ini Gusti Allah. Jadi kita ini sajane sadurung nang dunia itu alastu birabbikum qalu bala syahidna. Nah, besok kalau kita ini amal kita nyucuk sesuai dengan perhitungan Gusti Allahnya bener, ya kembali nang Gusti Allah. Wa inna ilaihi rojiun. Roji itu orang yang kembali. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Nah, kita ngaji seperti ini dalam rangka wa inna ilaihi rojiun. Ya ngaji, ya sholat, ya sodako, ya ngamal baik, ya akhlakul karimah. Itu dalam rangka kita nabung, nabung dalam rangka investasi supaya ilaihi rojiun. Investasi kita. Ida matabnu adama in kotoa amalu ilamin salasin. Ini investasi. Jadi dengan sholat subuh, kemudian ngamal sing api, itu investasi. Investasi nabung kita. Jangan dianggap tidak kembali ke kita. Kembali ke kita, Bu. Apa yang kita lakukan itu pamayak mal miskola darotin khair. Gusti Allah hanya delok saja. Yes. Nah, itu. Jadi nabung, investasi untuk betul-betul ilaihi roji. Untuk ilaihi rojiun itu butuh banyak, sangunya itu butuh banyak. Karena apa? Karena piyaumingkana mikdaruhu alfasanatim mimma ta'udun. Itu gambarannya satu hari di akhirat itu podok 1000 tahun di dunia. Di jenengan makanya saya sering sampaikan jenengannya punya kulkas, punya freezer, punya lemari, ya lemari pakaiannya berapa Bu di rumah ya coba jenengan. Lemari pakaian satu, siapa yang digantung berapa, yang ditumpuk berapa potong. Padahal yang dipakai hanya satu, gitu. Ya, tapi kita numpuk. Nah, itu. Sekarang ini satu hari bisa 3 kali ganti. Makanan di kulkas itu numpuk sudah menghapus. Sekarang aku gak diopo-opo. Padahal nang kulkas ono sayur, ono lombok, ono tomat. Ngomong cedek gak diopo-opo. Itu untuk di dunia kita sudah persiapan kados ngoten niku. Nah, nang akhirat niku lho, sing sedina nang kono padha karo mbok 1000 tahun nang dunya. Mbok iya persiapanlah untuk 1 hari 2 hari di akhirat. Nah, itu. Nopo? Maka monggo. Sebab kalau sudah mati itu Bu, panjenengan gak bakalan kembali lagi. Gak ada ceritanya sing sampun pecah beneran loh ya. Kecuali kalau mati suri saja ini ya durung wae mati, itu ini masih cuman atau koma. Bayangkan kalau panjenengan koma berpuluh-puluh tahun itu ada salah satu tokoh itu yang 18 tahun Bu, komanya di atas bayang itu 18 tahun, bayangkan. Nah, itu. Makanya jenengan ya alhamdulillah monggo kalau bisa itu yang meninggal gak usah merepotkan orang, merepotkan anak. Biasanya mbah-mbah kita itu cerita, aku arep balik meneh pada kumpul yo. Nah, nggih. Itu tiang-tiang sepuh. Jadi ilaya marji'ukum dalam rangka summa ilaya marji'ukum itu ya nopo bekal yang harus kita kumpulkan, kita harus tabung, kita harus saving untuk investasi, yaitu supaya kita betul enak Bu kalau buatan percados, kalau nutu ya mati selamat tuh enak. Makanya kan biarkan mereka
menangis ketika aku mati tersenyum simpul. Nah oleh karena itu fahkum bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Oleh karena itu saiki karena awamu ngerti bagaimana hukum-hukum Gusti Allah, bagaimana hukum-hukum yang dilanggar, bagaimana aturan-aturan yang tidak dipakai, ya. Fahkum mongko ngukumi panjenengan bainakum ing antarané Bani Israel kabeh. Ini maksudnya Bani Israel ini seolah-olah ya, tapi seolah-olah, tetapi memang untuk kita semua. Jadi fahkum bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Apa yang kamu perselisihkan, apa yang kamu perdebatkan, apa yang kamu padukan itu ya harus mengikuti marji hukum, jalan yang memang jalan ini, tempat ini, aturan ini yang memang oleh Gusti Allah untuk kita semua. Nah, tetapi ingat, fa amal ladzina kafaru fa'u'adzibuhum azaban syadida. Fa amal ladzina kafaru anapun untuk wong-wong kang padha kafir, fa'u'adzibuhum kata Gusti Allah ini, fa'u'adzibu maka bakal disiksa sapa orang-orang kafir. Aku bakal nyiksa kata Gusti Allah kepada orang-orang kafir azaban syadida dengan siksa yang sangat pedih, yang sangat, bahkan fid dunya wal akhirati. Nah itu sajane wa malahum min nasirin. Jadi sebetulnya orang kafir itu kalau dirasa-rasa orang hidupnya itu tersiksa sebetulnya. Jadi walaupun tumpukan harta tidak bisa menenangkan. Walaupun tumbuhan koyo dunyo ya gak bisa menenangkan. Itu gambaran siksanya di dunia. Wal akhirati begitu juga di akhirat. Ya, nauzubillah min zalik ya, binari tegasnya akan pasti akan dimasukkan ke neraka. Wa malahum mintan, tidak ada seorang pun yang akan menolong kepada orang-orang yang matinya kafir. Nauzubillah min dzalik. Ngoten nggih. Wa amaladina amanu wa amilus solihati kita teruskan besok. Ngoten Bu, monggo kita sami-sami banyak nabung untuk kepentingan akhirat. Nah insyaallah diniatkan juga untuk mbah-mbah jenengan yang sudah wafat ya. Sedekah itu jangan hanya diniatkan untuk diri kita sendiri, untuk anak cucu jenengan supaya dirawat oleh Gusti Allah menjadi anak soleh dan solihah. Ada yang mau komentar Pak? Gimana Pak? Nggih. Min amrid dini. Jadi urusan-urusan agama. Contohnya ya, orang Bani Israel itu menghalalkan yang haram tetapi mengharamkan yang halal. Itu ayat sebelumnya itu contohnya itu. Terus yang kedua memperselisihkan tentang keabsahan Nabi Isa itu diperselisihkan. Memperselisihkan tentang penerusan Kanjeng Nabi Muhammad itu sampai itu contohnya itu Pak itu. Jadi banyak itu kalau kita ingat dari apa yang sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah, apa-apa yang diperselisihkan oleh Bani Israel itu kan banyak. Ingin ngerti sopo sing mateni pemuda, itu kan sampai dengan sapi itu. Ayo saiki golek sapi ben awakmu ngerti. Nah, itu banyak Pak. Nah itu diperselisihkan selalu. Jadi gambaran umumnya orang watek Bani Israel itu salah satunya adalah memperselisihkan sesuatu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kalau kita pun hati-hati, jangan sampai terlalu memperselisihkan apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah, ikuti aja. Nah, saja.
Itu hanya ini saja itu. Nah, ayat-ayat sing kados ngeten niki Pak, itu sebetulnya ayat-ayat sindiran. Kiasan. Ya tetap kepada kita wong Al-Qur'an itu untuk orang yang beriman kepada kenyataan Nabi Muhammad kan itu. Iya, bahkan dua, aduannya itu dua. Syaitunul insi wal jinni itu. Termasuk para penerusnya. Makanya kalau panjenengan berjuang di dalam kebenaran, luwih akeh musuhe tinimbang bolone, itu wajar, nggih. Jadi gak usah diributkan. Itu cerita sing ngoten. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afini ma wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi Muhammad sholatan tunjina bi'am jamil ahwal wal afat wa taqlina biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tusabbata min jami'il khairat fil hayati wa badamatu ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik Allahumma ftah qulubana kaputuhil arifin wa lana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa hablana azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabb. Sekurang dan selebihnya pangapunten. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah Rabbi zidni ilma